96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di perjalanan kita untuk dialog solusi SDM bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra Messi Consulting. Tapi di episode kali ini teman-teman sepertinya sedang pada sibuk semua ya. Jadi hanya ada berdua saya dengan narasumber tamu. Pagi hari ini senang saya bisa menghadirkan, nama lengkap beliau adalah Seroja Isni Gita. Panggilannya Mbak Gita ya? Iya, dipanggil Gita aja. Dipanggil Gita, oke. Mbak Seroja Isni Gita atau Mbak Gita ini adalah People Operation Associate di Lalamove. Menarik untuk kita minta komentar-komentarnya karena hari ini topik kita adalah tantangan menjadi HR di perusahaan startup. Mbak Gita apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, ya baik Pak Aldi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita bicara soal bagaimana kemudian mengelola HR di sumber daya manusia di perusahaan startup ya. Betul. Dan kebetulan Mbak Gita juga ada di sebuah perusahaan startup. Tapi boleh kita kenalan dulu dengan Lalamove. Oke. Profil company-nya seperti apa Mbak Gita? Silakan disampaikan kalau boleh. Iya, oke. Jadi kalau Lalamove sendiri itu dia adalah company yang bergerak di bidang logistik sebenarnya, Pak. Logistik yang dia terdigitalisasi, gitu. Jadi Lalamove itu dia sebagai konektor ya, konektor antara supply dan demand. Kalau supply-nya sendiri itu adalah driver-driver kami, sedangkan demand itu adalah konsumen. Jadi Lalamove itu posisinya di tengah. Kita membantu sebagai konektornya antara supply dan demand itu melalui aplikasi. Seperti itu sih kurang lebihnya. Iya. Perusahaan logistik yang sudah full digital ya? Iya, full digital, betul. Masuk Indonesia tahun berapa? Masuk di Indonesia sepertinya di tahun 2019, tapi dia sudah berdiri sejak tahun 2013. Untuk home base-nya sendiri kita ada di Hong Kong. Di Hong Kong ya, kantor pusatnya ya. Sementara kalau di Indonesia selain Jakarta ada Surabaya. Ada Surabaya, ada Semarang, ada Bandung, ada Jogja. Dan juga kita juga masih ada rencana untuk ekspansi juga ke kota-kota lain. Kota-kota lain ya. Oke, kalau Mbak Gita sendiri posisi kantor Surabaya ada di mana, Mbak? Kalau kantor Surabaya kita ada di AMG Tower di lantai 8 itu di daerah Dukuh Menanggal, dekatnya Cito kalau tahu anak Surabaya nih. Di situ. Dekatnya Cito. Iya, ini punya saya kegedean kayaknya ya. Mungkin Nila bisa kelihatan dari dalamnya. Situ yang nomor 3 Nil. Agak dikecilin sedikit. Oh, terlalu kecil. Ya, oh kurang besar. Ya, oke, cukup. Ya, oke, baik. Kita mulai. Mohon maaf tadi ada ketidaknyamanan karena ngak-ngok gitu ya. Dan Mbak Gita, tadi sih saya di prolog awal nanya ke Mbak Gita, gimana nih tentang fenomena banyak perusahaan startup yang sekarang melakukan pengurangan karyawan begitu ya. Iya, betul. Ya, itu memang saya setuju dengan Mbak Gita bahwa itu masing-masing lah ya, itu kasuistik ya. Tidak bisa kalau orang Jawa bilang, Mbak Gita orang Jawa kan? Iya, orang Jawa nggak asli. bisa dibilang kalau kasusnya digebyah uya gitu ya, dianggap semuanya sama gitu. Tetapi menarik, perusahaan startup so far so good, Mbak Gita? So far so good gitu, karena gitu seperti ya? yang sudah saya jelaskan ya, terkait dengan banyaknya layoff dan lain sebagainya di startup itu karena mungkin tergantung dari strateginya masing-masing gitu ya, untuk achieve dari visi misi perusahaannya seperti itu sih. Jadi kita tidak bisa pukul rata mengenai fenomena ini gitu, karena kita harus tahu dulu dalam perusahaannya seperti apa. Iya. Pertanyaan pertama atau pertanyaan mendasarnya itu adalah, apakah memang benar ada perbedaan pengelolaan HR atau peran pengelolaan dan peran HR di startup dan juga corporate secara umum? Oke, kalau kita bicara soal pengelolaan HR ya, antara di startup ataupun di big corporate gitu, sebenarnya hampir sama gitu ya, karena kan kita punya pondasi yang sama di peraturan negara ini seperti itu. Ketenaga kerjaannya sama gitu kita ya. Punya pedoman yang sama, cuman mungkin pengaplikasiannya saja gitu ya yang berbeda. Kalau kita bicara soal startup, tim size-nya pasti beda antara dengan corporate gitu. Kalau corporate kan mungkin mereka sudah punya tim yang banyak, sedangkan kalau di startup kita masih
cukup kecil gitu untuk number of team size itu sih. Dan mungkin kalau di startup kita harus kejar-kejaran dengan target juga biasanya. Itu sih yang paling membedakan antara di startup dan juga corporate. Dari team size-nya dulu aja kita bisa bedakan gitu sih. Ya, jadi perbedaan mendasarnya itu dari team size ya. Iya, betul. Kalau apa namanya startup itu average lebih meritokrasi ya, lebih meritokrasi artinya memang karena basicnya adalah digital, jadi apa namanya kalau istilah zaman dulunya itu lebih ke padat modal bukan padat karya gitu ya, paham ya? Kalau padat karya itu kan banyak orang bekerja gitu, tapi kalau nah kalau di kantor Surabaya sendiri ada berapa karyawan yang Mbak Gita bawahi? Mbak Gita ada di HR kan ya? Iya, saya ada di HR. Kalau untuk tim size yang ada di Surabaya sendiri mungkin sekitar ada 25 karena kan kita branch ya. Untuk yang besarnya ada di Jakarta. Kalau di Jakarta itu mungkin ada sekitar 100 orang lebih di sana. Gitu. Coveragenya beda dong ya. Kalau Jakarta apakah juga menjadi kepanjangan tangan dari branch-branch yang ada? Iya, betul. Makanya kan harus 100 orang itu karena ada yang kelola ini ya. Iya betul, karena kita memang kotanya beda-beda tapi kita tetap harus bersinergi gitu ya untuk saling membantu Jakarta, membantu Surabaya, membantu Bandung juga, sedangkan Surabaya juga bisa backup untuk yang Jakarta, bisa backup untuk Bandung kayak gitu sih. Kalau Surabaya sendiri apa namanya ini kan perusahaan logistik ya. Kalau untuk Surabaya sendiri coverage area layanannya meliputi mana aja? Surabaya Greater atau mungkin bisa sampai Jawa Timur atau seperti apa Mbak kalau di Lalamove? Oke, kalau untuk di Lalamove kita bisa dalam kota, bisa juga di intercity juga gitu. Jadi untuk coverage areanya, tapi kalau sekarang masih berdasarkan kota-kota di mana yang ada kantor Lalamove-nya so far ya, karena kan kita masih belum bisa cover semua wilayah Indonesia. Masih tadi yang saya sebutkan ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Jogja. Nah itu untuk drivernya itu bisa coverage untuk wilayah-wilayah tersebut yang ada kantor Lalamove-nya dulu. Oke. Oh bisa ini ya. Apa namanya? Bisa antar kota juga. Bisa antar kota juga begitu ya. Betul. Tetapi posisi status karyawan tetap ada di branch masing-masing ya. Betul. Ya, oke. Nah kalau untuk misalnya untuk Surabaya misalnya orang mau kirim ke Nganjuk, orang mau kirim ke kota-kota lain di Jawa Timur itu bisa? Iya masih bisa coverage untuk wilayah Jawa Timur. Gitu. Layanannya apa aja kalau boleh tahu? Layanan apa nih maksudnya? Logistik pengirimannya, jasa pengirimannya. Apakah itu dokumen, terus apalagi gitu? Kalau untuk layanannya mungkin saya bisa jelaskan dari kendaraan yang kita punya ya. Kendaraan kita punya itu ada mulai dari roda 2 sampai yang untuk mobil, untuk pick up bak, sampai yang juga untuk yang besar juga ada. Cuman untuk saat ini yang paling banyak demand-nya itu masih sampai di pick up bak dulu. Seperti itu so far. Apa itu kalau boleh tahu barang-barang berarti ada barang-barang yang cukup besar ya? Iya, jadi kalau misalkan nih kita mau pindah kos atau pindah rumah itu kan kita butuh kendaraan nih untuk moving barang-barangnya itu kita juga sediakan. Seperti itu sih. Itu yang so far paling banyak ya demand-nya gitu di market. Oke. Itu ya. Kalau nanti butuh layanan-layanan lebih detailnya silakan hubungin Mbak Gita atau mungkin teman-teman yang ada di marketing ya. Betul. Oke, kemudian tadi saya tanya time size-nya aja yang ini ya tim size-nya ya. Tim size-nya yang berbeda. Tapi tantangannya juga pasti beda dong ya. Kan selama ini selalu cuman kalau di Lalamove quote unquote aman karena yang direkrut semuanya anak-anak milenial ya, atau malah justru lebih muda dari milenial ya. Nggak ada lagi generasi, kalau di corporate itu kan ada sebagian peninggalan lama mereka yang kolonial gitu ya. Ada yang milenial, ada yang mungkin lebih generasi Z atau apa gitu ya. Betul. Tapi kalau kalau di Lalamove so far lebih gampang karena satu generasi ya. Iya, kebanyakan kita memang masih muda ya. Masih muda. Untuk demografi. Apalagi HR-nya juga masih muda. Jadi nggak ada gap ya. Tapi kita ke penelpon dulu ya. Selamat pagi Mercury.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Iya, ini sendirian yang banyak ya. Iya, Mbaknya sendirian. Saya juga sendirian, Pak. Oh iya. Nah, ada itu poskoling itu. Oh iya, banyak sih. Saya banyak. Ya. Nah, Silakan. Ini Mbak, saya tanya ya. Kalau mamanya kita disuruh kita ambil barangku dikirim ke luar kota, ke lain kota, atau ambil itu lantas nggak jadi, atau yang nggak jadi itu pihaknya Mbak nggak jadi, dia itu nggak jawab, ini ya kendaraannya mogok atau nggak ada apa itu, apa kita yang membatalkan itu kan yang pihak yang bukan saya ya, itu terus apa ada ganti kerugiannya nggak? Saya harus ganti kerugian apa enggak? Kalau sudah saya bayar. Seperti gini lah. Satu contoh, saya ini anak saya itu mau perpanjang SIM online. Itu yang online ya, itu bayar 300 berapa, itu sudah semua salah dikirim, terus suruh bayar 300 berapa. Loh, uang dia itu nggak ada, meterainya itu nggak ada. Itu uangnya dikembalikan ke anak saya itu, tapi dipotong biaya pembatalan itu loh. Kok aku sendiri kan uang DS nggak bisa menyediakan meterai. Terus anak saya sekarang di Polda lain itu ada meterainya, di Polda Jawa Tengah ada. Sekarang ini masih dalam proses, nggak tahu nanti dipotongnya 30.000. Loh, itu lucu toh. Sing salah deh, kok aku sing nanggung. Itu ini Pak, perusahaan logistik yang memotong atau pihak kepolisian? Kepolisian yang motong. Oh ya, beda jalur barangkali ya. Iya, kepolisian yang motong itu kan sama aja toh. Yang batalkan itu, yang batalkan bukan konsumennya. Iya toh. Tapi kan yang kan polisi nih kan. Tapi dia bisa dipindah ke Polda lain. Bisa, tapi kalau saya nanti pakai offline di Kolombo itu, baleni maneh sampai tes kesehatan itu namanya tambah soro meneh gitu. Lek telat kudu gawe si manyar. Baru. Oh, ini ya, jadi ceritanya online ya, Pak ya. Seribet itu online gitu ya. Iya, seribet gitu. Okay. Jadi tadi kalau offline itu sing gak karu-karuan ya. Jadi lha apa gawe aja gawean online, lo metrai saiki Jakarta jalur di Jakarta, jalur yang di kan iso. Itu lucu. Yang perusahaan ini apa juga begitu. Yang dirugikan itu, yang merugikan itu perusahaan, apa yang suruh ganti rugi itu konsumennya. Bisa aja kan gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Terima kasih untuk cerita untuk insight. Ternyata perpanjangan SIM kalau ngurus online seribet itu ya, itu yang diceritakan. Tadi cuman perbandingannya memang tidak apple to apple, karena ini yang membatalkan polisi ya itu kan plat merah Pak, beda sama yang platnya nggak merah gitu ya. Tapi menarik kalau di perusahaan logistik atau di Lalamove deh, karena Mbak Gita ada di situ. Kalau dalam kasus seperti itu ada potongan nggak? Enggak dong ya mestinya ya. Misalnya batal karena ini mogok segala macam kayak gitu. Ya, kalau misalkan ada berarti kasusnya gini ya, ada customer mungkin ya, ada customer yang mungkin dia mau dikirim dokumen katakanlah ya, mau kirim dokumen tapi ternyata setelah di perjalanan ada kendala gitu ya, dari drivernya ada kendala gitu ya, katakanlah ada kendala mogok dan lain sebagainya. Itu kalau dari pihak Lalamove-nya sendiri, kita pasti akan usahakan untuk mencarikan driver lain gitu, karena di dalam tim juga ada salah satu tim yang dia berkewajiban untuk routing ya. Jadi apabila ada driver yang cancel dan lain sebagainya karena alasan itu, pasti akan kita follow up kendalanya di mana dan lain sebagainya, dan akan segera kita carikan driver yang baru sehingga tidak delay ya untuk pengiriman barangnya. Seperti itu sih. Jangankan batal Pak, delay saja diupayakan untuk tidak begitu ya. Iya, on time, on schedule. Jadi Pak Sumarwito, itu komitmen kalau perusahaan swasta ya. Saya nggak ngomong karena beda ya. Kalau SIM itu kan layanan, bukan komoditas yang memang harus seperti ini seperti itu begitu.
Mudah-mudahan terjawab ya Pak Sumarwito, yang pasti Lalamove dan perusahaan-perusahaan sejenis juga pasti mengupayakan hal yang sama gitu betul, ya. Betul sekali, betul. Oke. Nah, kita balik lagi ke topik. Tapi terima kasih, by the way, terima kasih Pak Sumarwito, mudah-mudahan sudah terjawab, dan terima kasih juga untuk insight-nya terkait dengan mengurus SIM online. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya. Ya, saya harus break dulu, sahabat Merkuri, silakan di belakang Pak Sumarwito, Anda yang mau sharing monggo di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya 0817300096 setelah pesan-pesan. Balik lagi kita di talk show kita Solusi SDM, masih bersama Mbak Gita dari Lalamove, dan tadi kita ngobrol-ngobrol terkait dengan topik kita hari ini itu adalah bagaimana, apa aja sih tantangan HR di perusahaan startup, bagaimana mengelola SDM di perusahaan startup. Seperti kata Mbak Gita tadi di awal, nggak terlalu ada perbedaan ya, sama aja ya, mau corporate mau startup sama aja. Dan tetapi kan kemudian anak-anak yang bekerja di dunia startup ini kan generasi apa? Z ya, atau di bawahnya ya? Kita di generasi milenial. Milenial lah ya, anak-anak. Lah. Ya, anak milenial lah katakanlah begitu, yang kita ambil yang terbesarnya. Anak-anak milenial kan beda banget nih. Ya kan? Karakteristiknya beda, mereka itu nggak bosenan, mereka itu katanya nggak bisa bekerja ini, mereka tidak bisa terlalu kaku dalam bekerja. Memang benar semua itu kelihatan nggak di Lalamove gitu Mbak Gita? Oke, mungkin saya mau tambahkan juga, mungkin kalau dari segi penerapan HR-nya sama ya antara di startup atau di corporate, cuman mungkin penerapannya yang beda, caranya aja yang beda, karena kan kalau di corporate itu sudah ada struktur, sudah ada SOP yang jelas gitu ya. Kalau kita bicara soal startup kan kita bisa lebih fleksibel gitu. Karena tim size-nya masih kecil, jadi otomatis proses bekerjanya juga akan lebih fleksibel. Bisa aja kita komunikasi tidak hanya sekedar dengan teman kerja, kita juga bisa komunikasi juga dengan supervisor, dengan manager ataupun dengan direkturnya langsung. Artinya masih bisa langsung ya, face to face communication ya. Direct report. Oke. Seperti itu sih. Iya, itu yang memudahkan. Tapi kalau bicara soal tantangan sama dong ya sebenarnya ya. Sama sih, karena kan kita ada undang-undangnya ya. Jadi kalau dari sisi comply-nya kita harus sama. Cuman mungkin penerapannya saja yang beda, style of working-nya aja yang beda gitu antara startup dan corporate. Iya. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya secara regulasi nggak ada perbedaan gitu ya, sama aja. Cuman implementasinya atau penerapannya. Nah, tapi ketika bicara soal katakanlah yang paling tua gitu ya, soal disiplin gitu. Nah, bagaimana kemudian atau tantangan apa yang kemudian dihadapi Mbak Gita di Lalamove ketika menerapkan, biasanya anak-anak ini yang penting targetnya kecapek lah, dia mau kerja di mana oke aja. Nah, kalau di Lalamove seperti apa tantangannya? Apakah memang membolehkan kayak gitu, mereka tidak harus ngantor atau tetap aja harus ngantor, harus ini, harus itu? Oke. Kalau di Lalamove sendiri kita WFO ya, dari kantor juga. Seperti itu, kita mewajibkan karyawan untuk di kantor karena komunikasinya pasti akan lebih mudah kalau kita sama-sama ketemu di kantor, seperti itu. Cuman mungkin dari sisi culture ya, dari sisi culture yang kita buat untuk bisa se-fun mungkin gitu. Jadi dari sisi mungkin baju yang kita pakai mungkin bisa lebih casual, tidak harus yang berkemeja, pakai celana kain dan lain sebagainya. Sarungan nggak boleh tapi kan. Iya betul, tapi tetap apa ya? Paham, tapi masih ada aturan yang kita junjung, karena kan setiap company ada value ya. Kita balik lagi ke value apa yang ingin diterapkan di perusahaan. Nah itu yang kita coba untuk ikuti, seperti itu. Ya. Boleh dibilang Lalamove ini perusahaan startup ya? Iya, betul. Ya, artinya memang mau di kantor pusatnya juga di Jakarta, so far 100 karyawan itu anak-anak milenial semua ya? Iya, kurang lebihnya gitu. Paling mungkin masih ada yang 30-an itu mungkin untuk yang high level ya, untuk high level, manajer, direksi gitu ya. Begitu. Itu yang senior gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau kita bicara soal apa ya tadi ya,
implementasi. Nah, ketika bicara soal implementasi kan bicara juga soal strategi ya. Strategi komunikasi, strategi apa kan mesti dipikirin begitu. Nah, apa yang mungkin bisa cerita nggak kepada teman-teman yang baru berkarir dan sepertinya juga sama seperti Mbak Gita, bekerja di perusahaan HR, bekerja di perusahaan startup sebagai HR. Nah, strateginya seperti apa mengelola SDM startup ini? Oke, kalau untuk mengelolanya kita kembali ke business needs-nya ya. Kita lihat dulu dari kebutuhan perusahaan ini seperti apa. Kita lihat juga dari value-nya apa, gitu ya. Dan culture-nya seperti apa. Nah itu kita akan selalu kembali ke sana dalam proses untuk operasional sehari-hari, gitu ya. Karena katakanlah untuk salah satu bidang HR di rekrutmen. Gitu ya, yang paling gampang di rekrutmen. Di rekrutmen itu kan kita juga harus tahu ini company mencari orang-orang yang seperti apa. Akan kembali ke value. Karena kan kita lihat karyawan itu tidak hanya dari kompetensi, pengalaman kerja dan lain sebagainya, tapi kita juga lihat dari bagaimana attitude dan lain sebagainya. Nah itu kan kita akan mix and match juga nih dengan value perusahaan. Apakah dia bisa long term di company dan lain sebagainya. Apakah dia bisa align dengan tim gitu kan. Kita juga harus lihat ini tim untuk departemen ini seperti apa, kebutuhannya apa. Nah itu baru kita akan coba untuk cari strateginya seperti apa gitu sih. Jadi lebih ke arah tetap kembali lagi ke business needs-nya, ke culture dan value apa yang ingin diterapkan. Itu semua akan berimpact ke seluruh proses HR. Gitu. Artinya memang tidak bisa digeneralisasi ya. Iya, kembali betul. ke bisnis need-nya itu seperti apa begitu ya. Itu yang sangat mempengaruhi. Nah, Mbak Gita, kalau di Lalamu sendiri ketika rekrut driver itu juga mungkin lebih senior ya kalau dari sisi usia, atau tetap juga kita mau driver kayak mau apa semuanya harus ada target usia maksimal sekian gitu. Oke. Gimana kebijakannya? Kalau untuk proses driver acquisition itu nanti ada departemen sendiri yang melakukan. Jadi kalau untuk tim HR-nya kita itu bertugas untuk mencarikan employee yang di kantor. Gitu. Kalau yang outsourcing? Kenapa? Apa memang menggunakan tenaga outsourcing kalau untuk driver segala macam? Kalau untuk driver tidak. Jadi memang kita itu partner ya. Mungkin seperti dengan company lain yang dia berpartner dengan driver-driver. Jadi mungkin untuk driver itu bukan sumber penghasilan utama lah ya. Jadi kita Bermitra, oke. Iya, berarti yang 25 tadi itu exclude driver ya, bukan enggak include ya. Artinya 25 tetap yang anak-anak yang mungkin marketing atau yang di office, yang di back office ya. Iya, yang di office. Enggak selalu back office ya. Marketing juga kan mesti tapi yang ada di office lah ya. Kalau yang di operasional itu nanti ada berpartner. Sendiri. Oke. Iya, Itu yang tadi mengusik saya loh. Kalau semuanya ini loh drivernya anak-anak muda nanti beda. Beda gitu ya. Oke, baik. Oke. Dan kita maksimalkan waktu saja untuk ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury. Terima kasih Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dikirim oleh teman-teman di Posko. Ibu Mira atau Mbak Mira, selamat pagi. Thanks sudah mampir di perbincangan pagi ini. Pertanyaannya, saat interview pegawai baru, apa perbedaan mendasar antara perusahaan startup dan corporate? Saya milenial, apa yang harus dipersiapkan? Oh, ini Mbak Mira rupanya pengen bekerja dan masih fresh graduate gitu ya. Silakan. Kalau interviewnya, apakah? Tapi ini lengkap loh. Enggak ya. Dari awal Mbak Gita bekerja di perusahaan startup ya, nggak pernah di corporate belum ya? Belum. Tapi kan paling nggak tahu lah ya. Nah, ada bedanya nggak kalau soal interview segala macam? Oke, kalau untuk proses interviewnya kurang lebih akan sama ya, terkait mungkin dengan pertanyaan mungkin akan kurang lebih sama. Cuman kalau di startup biasanya kita akan proses interviewnya secara online. Itu akan lebih banyak online. Lebih banyak online. Mungkin kalau di company lain masih ada yang offline, datang onsite ke tempat dan lain sebagainya. Cuman kalau kita diusahakan semaksimal mungkin untuk semua serba online dulu. Mulai dari proses awal, interview dengan manajer, interview akhir, sampai untuk proses offering dan lain sebagainya, itu semua
usahakan untuk online. Seperti itu sih. Jadi kapan kemudian bertatap muka dengan recruiter baru di Lalamove ketika mereka sudah diterima? Iya, betul. Ketika proses onboarding, nah itu baru sudah Itu mulai namanya onboarding. sudah mulai untuk datang ke kantor gitu. Cuman untuk proses rekrutmennya kita usahakan untuk selalu online. Biasanya sih memang online. Biasanya kalau anak-anak baru diterima begitu ada masa uji cobanya ya? Iya, betul. Jadi kita ada masa probation ya. Probation 3 bulan seperti itu. 3 bulan ya. Itu baru ketemu. Emang itu apa namanya? Memang menjadi kultur perusahaan ya, memang menjadi aturan perusahaan ya bahwa enggak perlu kita ketemu, yang penting itu enggak masalah ya selama ini ya. Iya, nggak masalah. Memang kalau di pengalaman saya sebelumnya, sementara so far memang selama proses rekrutmen kita semua lakukan secara online gitu. Sudah tidak tatap muka. Apalagi kan mungkin 2 tahun lalu kita ada pandemi ya. Itu juga yang mempelopori company-company untuk mereka start interview atau proses rekrutmen in the whole semua secara online. Ya, jadi artinya memang ada peran serta pandemi ya, tetapi kemudian ternyata karena ini dianggap tidak mengurangi makna dan itu lebih efisien pastinya dari sisi pembiayaan dan waktu ya. Betul. Makanya kemudian tetap aja digunakan online. Nah, kalau untuk Mbak Mira yang milenial yang mungkin ingin melamar kerja, kalau milenial mungkin lebih banyak. Tapi belum tentu ya, semua milenial milih startup ya. Ada yang milih corporate. Apa ini nasihatnya untuk Mbak Mira ini, Mbak Gita? Oke, kalau untuk persiapan untuk melamar pekerjaan apa yang harus dipersiapkan begitu? Oke, tips ya ini ya berarti ya. Tips ya betul. Oke, mungkin kalau tipsnya kita dari yang paling basic dulu CV mungkin ya, yang perlu dipersiapkan. CV itu kalau culture-nya startup biasanya maksimal itu cuma 1 lembar aja. 1 lembar aja cukup. Iya gitu, karena saya beberapa kali mungkin menemui masih berlembar-lembar ya. Oh gitu ya. Masih ada yang berlembar-lembar, sedangkan mungkin untuk di startup sendiri cukup 1 halaman dan juga ada struktur. Kalau prestasinya banyak dan itu di print out dalam atau diketik dalam 1 lembar nggak cukup gimana, Mbak? Gini, pilih yang terbaik saja begitu. Iya betul. Pertama adalah pilih yang terbaik, kedua pilih yang sesuai relevan dengan posisi yang di apply gitu. Karena kan nggak prestasi banyak, cuman mungkin bisa difilter lagi kira-kira mana yang relevan dengan posisi yang di-apply gitu. Jadi cukup 1 halaman, maksimal 2 kalau maksimal 2 ya. Karena Mbak ya. Mira dan teman-teman yang mau melamar itu nggak ngaruh ya, prestasi banyak tapi nggak ada kaitannya langsung dengan pekerjaan ya. Buat apa gitu ya. Betul cari experience atau prestasi yang dia relevan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa coba untuk googling ya CV yang dia ATS friendly gitu, karena ada beberapa company yang dia untuk proses ngesortir CV itu sudah tidak manual menggunakan mesin gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai mesin dan CV-nya itu tidak ATS atau applicant tracking system lah, bilangnya tidak ATS friendly, itu kemungkinan untuk bisa lolos secara administrasinya cukup kecil. Ya karena ngeribetin ya, belum udah ngeribetin ya pasti kelewat gitu ya, bisa aja kelewat gitu. Betul. Ya. Jadi at least kita yang penting administrasinya lolos dulu. Gitu. Nah itu caranya. Yang pertama CV tidak boleh terlalu panjang gitu ya, dan yang kedua mungkin bisa dicari bagaimana cara membuat CV yang dia ATS friendly. Gitu sih. Itu. Terus satu lagi mungkin saya tambahin untuk Mbak Mira sebagai tipsnya. Kalau online itu kan agak beda ya. Kalau misalnya offline kan mungkin disiapin aku mau wawancara ini, itu pakai baju yang bagus, pakai ini yang good looking, terus ya pakai menyawangi dikit-dikit gitu. Tapi kalau online apa yang jadi perhatian para interviewernya? Oke, kalau untuk interview online sama dengan company yang lain, tetap harus on time. On time, ya. Harus on time. Okay. Terus kan kalau kita online pasti ada platform tertentu yang dipakai perusahaan ya. Kan ada banyak ya platformnya. Nah itu harus dipersiapkan dulu. Kalau belum punya aplikasinya, di-download dulu, dibikin dulu accountnya. Nah itu aplikasi yang dipakai oleh perusahaan itu pasti diinformasikan ke. Pasti.
pelamar kerja ya. Pasti. Jadi kan ada kita email kayak nama dia siapa, posisi yang di apply apa, interviewernya siapa, kapan, dan juga berserta dengan linknya ya. Gitu ya. Jadi kan pasti sudah terlihat itu menggunakan aplikasi apa. Itu harus dipersiapkan dulu. Oke, jangan sampai tergagap-gagap karena ini ya nggak siap gitu ya. Terus jangan lupa berdoa ya. Iya betul. Ya, oke. Itu aja ya yang harus dipersiapkan. Atau ada lagi? Itu ya yang pertama on time, terus juga harus di-download dulu biar nggak molor ya, karena kan kalau download dulu kan molor. Terus mungkin tetap kalau dari pakaian tetap harus dipersiapkan ya, yang rapi juga. Karena kamera harus on ya. Harus on gitu. Jadi ya jangan pakai kaos lah. Jangan pakai kaos, Iya. pakai kemeja lah ya. Iya, yang sopan. Itu aja sih. Itu aja. Oke. Mbak Mira cukup ya. Karena tipsnya udah banyak kok, dan yang saya menambahkan cuma satu, jangan lupa berdoa ya. Oke. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk, kita break dulu ya. Ya, siap. Kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Oke, kita lanjut kembali ya, masih bersama Mbak Gita dari Lala Move dan masih membahas tentang tantangan HR di perusahaan startup. Ada Mas Bayu, startup logistik seperti Lala Move itu penerapan gajinya seperti apa? Kepo ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan mau dijawab ya. Dan bagaimana kontrol yang diterapkan pada milenial? Monggo silakan menjawab Mas Bayu. Gaji ya ini ya. Oke. Bagus gitu ya. Tergantung ya. Oh, tergantung. Monggo. Gitu. Oke, kalau mengenai gaji ini sebenarnya agak confidential ya. Cuman kalau yang bisa saya bilang kalau terkait dengan gaji itu yang pertama pasti disesuaikan juga dengan company size, gitu ya. Terus yang kedua kita sesuaikan juga dengan pengalaman kerjanya, Pengalaman kandidat kerja. seperti apa dan lain sebagainya. Karena kan pasti ada perbedaan ya antara yang mungkin masih fresh graduate sama yang sudah memiliki pengalaman seperti itu. Tapi kita kalau soal gaji akan selalu mengusahakan untuk sesuai dengan peraturan. Karena kan kita ada peraturannya ya terkait dengan gaji untuk setiap kota. Nah kita pasti akan selalu berusaha untuk comply dengan peraturan itu. Oke. Itu soal gaji ya. Terus kalau untuk kontrol yang diterapkan, mungkin maksudnya kontrol dalam operasional sehari-hari. Kalau tadi sudah disampaikan sih beberapa ya, WFO pasti gitu ya, tetap harus datang ke kantor. Monggo silakan. Oke. Kalau untuk kontrol ya, yang pertama ada beberapa company yang dia bisa untuk flexible working. Itu ya, ada yang bisa WFH, ada yang bisa WFA gitu ya, ada juga yang WFO. Cuman kembali lagi ke kontrolnya itu pasti di komunikasi. Biasanya kalau di startup company kita akan banyak melakukan meeting ya, meeting katakanlah untuk meeting pagi gitu ya, ada juga yang meeting sore. Itu daily ya? Iya, daily meeting kayak gitu. Jadi gimana kita memantau proses kerjanya tim ya pasti dengan daily meeting itu. Katakanlah untuk hari Senin atau di hari Jumat, ada juga yang mungkin 3 hari sekali dalam 1 minggu, tergantung dari kebutuhan dari setiap company gitu untuk update progres kerjanya, atau juga mungkin ada upcoming projects apa yang mau dikerjakan, itu semua ada di daily meeting itu. Yang pertama. Yang kedua, kita juga biasanya ada beberapa platform yang digunakan ya, tergantung dari kebutuhan company juga, yang itu bertujuan untuk kayak apa ya, backlog ya. Istilahnya kalau misalkan kita ada event atau ada project-project yang akan dikerjakan, ada database-nya lah gitu untuk track-nya. Karena kan kalau misalkan cuman by verbal doang kan kadang suka lupa gitu, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Nah itu biasanya kita ada platform sendiri untuk nge-track. Ya, ya. Oke, itu kira-kira Mas Bayu bisa dibayangkan ya, bagaimana kemudian mekanisme kerja, dan soal gaji sih kayaknya sungguh lah ya. Tergantung ya katanya. Kemudian Bu Ratih, untuk di perusahaan startup bagaimana cara mempertahankan karyawan yang baik agar tidak lari ke perusahaan lain, dan bagaimana cara penanganannya? Oke, jadi ini berarti tentang retain company ya, apalagi untuk top employee yang ada di perusahaan, gimana kita nge-retain ya. Yang pasti dari development ya,
Kita harus ngeritain dari sisi development. Kita berusaha untuk memfasilitasi yang dibutuhkan oleh karyawan ini seperti apa gitu. Katakanlah misalkan ada gap antara kebutuhannya dia dan juga mungkin apa yang dia cari seperti itu. Katakanlah untuk departemen A, marketing dan lain sebagainya, mungkin dia kita sediakan untuk training seperti itu, dan dari sisi compensation and benefit juga gitu. Jadi kita ada banyak sudut pandang sih kalau kita mau lihat dari cara kita untuk nge-retain gitu. Iya. Tapi lebih sulit ya, atau bukan lebih sulit karena nggak ada pembandingnya. Sulit ya memang ya. Katanya anak-anak milenial, katanya sih ya, saya nggak yakin juga itu kutu loncat, artinya suka pindah-pindah, bosenan. Nah, gimana pengalaman Mbak Gita? Tidak harus di Lala Move ya, karena sebelum ini kan juga ada di perusahaan startup dan relatif lebih lama juga. Gimana pengalamannya? Memang susah untuk quote unquote menjaga ya potensial employee kita ini untuk nggak lari ke tempat lain. Oke, jadi kalau bicara soal kutu loncat itu saya nggak bisa komen juga ya, karena kan setiap orang punya ada reasoning sendiri kenapa dia memutuskan untuk keluar gitu. Sedangkan apa yang bisa kita lakukan di HR gitu ya, sebagai perwakilan dari company ya, kita berusaha untuk memfasilitasi apa yang dia butuhkan gitu. Katakanlah mereka butuh untuk meningkatkan skill tertentu ya, kita coba untuk fasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berusaha untuk membuat situasi kerja ini nyaman. Gitu ya, dan juga komunikasi. Ada juga kan yang mungkin keluar karena komunikasi antar sesama karyawan mungkin kurang baik, atau dengan atasan juga kurang baik. Makanya kita berusaha untuk open communications juga terhadap semua employee, tidak hanya dari atas ke bawah, tapi bawah ke atas juga. Jadi ada komunikasi dua arah gitu. Itu yang kita buat biar mereka bisa betah di company. Seperti itu sih, mungkin kurang. By the way, bagi Anda yang ada di perusahaan startup juga, ini nasihat terbaik, bahwa ketika semuanya sudah diupayakan dan itu tidak mampu menahan karyawan terbaik kita, ya sudah, ikhlaskan ya. Ya kan, tidak ada artinya tidak boleh juga sebuah perusahaan startup sekalipun itu tergantung pada depend on ke satu orang aja gitu ya. Betul. Harus menciptakan talent-talent yang lain juga gitu ya. Betul. Pak Edi, untuk bisa bersaing dengan perusahaan startup lainnya, apa yang dilakukan seorang HR di perusahaan startup untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, dan apa yang dilakukan pada karyawan yang sudah masuk dalam jajaran manajemen? Oke, itu dua pertanyaan yang berbeda. Ya? Oke, yang pertama mungkin bagaimana cara kita mendapatkan kandidat terbaik berarti ya. Bagaimana cara kita mendapatkan kandidat terbaik? Oke, akan saya jawab yang pertama itu dulu. Yang pertama pastinya kita harus punya employer branding, branding company-nya yang harus kita galakkan gitu ya, karena kalau dari pengalaman saya sih, kita akan menonjolkan value. Karena kan kalau startup itu mungkin dia belum besar ya kayak corporate. Jadi yang kita tonjolkan apa? Yang kita tonjolkan ya value kita gitu. Yang kita tawarkan ke mereka adalah value kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara gitu. Kalau mungkin di sekarang ada banyak media sosial ya. Dengan berbagai macam platform, kita bisa iklankan perusahaan kita di sana, gitu ya. Kita memperlihatkan bagaimana cara kerja kita seperti apa, bagaimana kultur perusahaan kita seperti apa, bagaimana kita berinteraksi antar sesama karyawan, terus juga mungkin ada program-program apa yang kita sediakan untuk karyawan, itu kita kita iklankan. Gitu. Kita branding company dan juga employer kita keluar, supaya orang kalau ngelihat di sosial media, oh kelihatannya kalau kerja di sini enak ya, dan lain sebagainya. Itu kita juga bisa terapkan untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang tidak hanya qualified dari sisi pengalaman, tapi juga untuk long term kita kan harus lihat dari culture fit-nya juga. Gitu sih caranya. Jadi employer brandingnya harus ditingkatkan gitu. Employer brandingnya harus ditingkatkan. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya tadi sudah masuk di sebelum ini ya, apa yang dilakukan karyawan yang sudah masuk di jajaran manajemen ini kan untuk menahan mereka supaya tidak, monggo silakan.
Ya seperti yang sudah saya jelaskan ya, cara kita untuk retain top employee ya pasti yang pertama kita harus berusaha untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kita membuat working culture yang fun, yang lebih fleksibel dan juga komunikasi yang open dan dua arah, tidak hanya sesama karyawan tapi juga dengan atasannya mereka, seperti itu sih. Begitu ya. Dan itu untuk menjawab Pak Edi, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Dan kalau kita balik lagi, silakan sahabat Mercury, untuk Anda yang lain yang mau sharing-sharing, monggo silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Dan kalau kemudian kita lagi-lagi ingin membandingkan begitu ya, perusahaan startup dan juga corporate begitu, ada nggak kebijakan yang ini kayaknya cuma cocok di startup ini, kalau di corporate nggak bisa diimplementasikan? Ada nggak program-program atau kebijakan-kebijakan yang seperti itu? Kebijakan HR ya? Oke. Kalau untuk kita mau compare ya, yang basic gitu dari startup maupun corporate, mungkin terkait dengan WFH atau WFO gitu. Saya jarang sih melihat ada big corporate itu yang bisa untuk WFH. Mungkin itu kita lihatnya ya. Ada yang kalau di startup misalkan kemarin nih kita tahun 2020 ada pandemi, itu bisa dengan cepat kita beradaptasi dengan situasi tersebut dengan WFH gitu ya. Kita bisa membiarkan karyawan kita atau mengizinkan karyawan kita untuk bekerja dari rumah ataupun bekerja dari di mana saja, yang penting achievement, baik itu achievement individu maupun achievement tim tercapai gitu. Nah mungkin kalau untuk diterapkan di corporate saya belum pernah nemu sih, karena kan mereka karyawannya banyak ya gitu. Jadi mungkin agak lebih susah juga untuk nge-track masing-masing karyawan. Itu sih kayaknya mungkin yang gitu ya. Perbedaan dari startup dan corporate gitu ya. Wah ini surprise ini tadi orang yang sempat kita diskusikan namanya Devi mau coba nanya, ini ngetes kali ya Pak. Dia bilang, Pak tanyain dong buat kita gimana sih buat sistem untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bagi karyawan yang membutuhkan itu, dan bagaimana di tempat kita implementasinya itu. Pertanyaan dari Mbak Devi. Oke. Halo Mbak Devi. Ya sehat-sehat ya. Ya ada emoticon senyum, berarti beliau sedang sehat-sehat. Sehat ya Devi ya, silakan. Oke. Tadi gimana pertanyaannya Pak? Pertanyaannya adalah bagaimana membuat sistem untuk memenuhi kebutuhan pengembangan. Oke. Yang pertama bagi karyawan yang membutuhkan, dan bagaimana di tempatnya Mbak Gita mengimplementasikan itu. Oke, jadi ini bicara tentang L&D mungkin ya, learning and development untuk karyawan. Betul, gitu betul. Yang pertama sih pasti kita akan lihat dulu dari company budget ya. Kalau kita bicara, karena kan kita melakukan training maupun training offline ataupun training online kan kita ada budget gitu ya. Jadi pertama kita harus melihat dulu dari sisi budget gitu ya. Apakah memang itu akan mempengaruhi dari seberapa seringnya kita memberi training gitu, karena kita lihat dulu dari budgetnya, apakah bisa untuk dilakukan katakanlah sebulan sekali atau 2 minggu sekali, itu tergantung dari budget. Itu yang pertama. Atau kalau misalkan di lain training kita ada program-program lain katakanlah untuk development gitu ya. Jadi memang semua tergantung dari budget company dulu sih gitu. Dari budget company, dan juga kita akan, kalau di company pasti kita ada namanya one on one gitu ya. Ada one on one, gimana kita itu temennya 3 on 3 ya. Oh itu kalau itu basket ya. One on one dulu. Jadi kita face to face dulu dengan karyawan, kira-kira apa yang kalian butuhin, apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa company provide. Nah dari situ kan kita akan brainstorm dulu ya dengan tim, kira-kira sebenarnya dari anak-anak ini, dari tim-tim lain ini apa mereka butuhnya. Nah kalau misalkan kita sudah define mereka kebutuhannya apa, kita juga coba cari alternatifnya. Oh kalau mereka butuhnya ini, kita bisa sediakan ini, dan itu disesuaikan
menyesuaikan dengan budget perusahaan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah, baru kita coba untuk implementasi. Mungkin implementasinya tidak bisa instan ya, harus bertahap terlebih dahulu. Seperti itu sih mungkin caranya. Jadi begitu ya Bu Devi. Kalau belum puas nanti dibicarakan baik-baik ya sambil ngopi-ngopi gitu ya. Betul. Ya, digitan duit aja ngopi-ngopinya. Reuni kita di sini. Terima kasih. Oke, kemudian pertanyaan terakhir untuk diskusi kita yang nggak kerasa kita sudah hampir di bagian akhir. Kalau dari yang selama ini begitu ya, tantangan terbesar yang dirasakan sekali lagi bukan hanya di Lalamove, tapi juga di perusahaan startup sebelumnya atau di perusahaan sebelumnya. Mbak Gita, apa yang Anda lihat sebagai kelebihan dan apa yang Anda lihat sebagai kekurangan, tentu saja di posisi HR ya, yang ada di anak-anak milenial di perusahaan startup ini? Apa kekurangannya, apa kelebihannya apa, dan ini harus disinergikan seperti apa? Oke, kalau kita bicara terkait dengan kekurangan ataupun kelebihan di startup gitu ya, kalau dari kacamata HR itu, kalau kelebihannya yang pasti kita harus bisa fleksibel. Itu challenge-nya di startup. Hampir di semua startup itu pasti kita harus bisa fleksibel. Fleksibel ya. Karena kita belum punya prosedur atau SOP yang saklek. Jadi kalau misalkan kita menemukan cara baru yang lebih efisien, kita harus siap untuk pakai cara tersebut. Tidak bisa menggunakan cara-cara mungkin yang biasa kita lakukan. Ya, dalam tanda petik kebijakan ganti-ganti itu wajar gitu ya. Karena betul. Itu kita sedang mencari pola terbaik. Iya, untuk betul. Kita masih bisnis kita, cari gitu. formula yang cocok. Cari formula yang cocok. Itu yang pertama. Flexibility kita bicaranya. Lalu yang kedua, kita harus berusaha familiar dengan strict target. Karena apa? Karena kalau di startup itu kan tim size-nya masih belum terlalu besar gitu ya. Jadi kita harus bisa terbiasa dengan target gitu ya. Karena kan pasti timnya kecil tapi workload-nya besar gitu. Apalagi kan di startup itu kita pace-nya cukup cepat. Jadi itu sih. Yang pertama harus bisa fleksibel. Yang kedua dia harus terbiasa atau harus siap dengan target yang cukup strict di startup. Gitu sih mungkin. Ya, tapi memang menarik ya di perusahaan startup ini ya. Karena ya tadi itu karena belum ada SOP yang umurnya udah belum ketemu, selalu berproses untuk mencari yang baru itu dinamis sekali begitu ya. Sangat dinamis, betul. Sangat dinamis dan itu yang bikin tidak mudah bosan ya. Karena pasti ada challenge-nya setiap hari. Gitu. Oke. Baik, kita tutup dengan Mbak Gita, closing statement-nya apa untuk diskusi kita hari ini, terutama untuk teman-teman HR yang juga ada di posisi sama seperti Mbak Gita, tapi mungkin mereka lebih junior, mereka baru memulai menjadi HR di perusahaan startup. Monggo silakan. Oke, jadi mungkin untuk pendengar gitu ya, yang baik yang dia fresh graduate maupun yang sudah experience. Kalau fresh graduate mungkin dia kepingin join startup, kalau yang experience mungkin dia mau switch karir dari corporate ke startup. Mungkin yang bisa saya advice adalah yang pertama kita harus mempersiapkan diri dulu, cari tahu sebanyak-banyaknya dulu mengenai company-nya, mengenai visi misi company-nya seperti apa, terus juga culture-nya mereka seperti apa, karena kan sudah dipermudah dengan social media ya yang ada, bisa cari tahu dulu tentang company-nya di sana sebelum akhirnya mempersiapkan diri untuk coba apply seperti itu. Lebih sih itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk narasumber tamu kita, mewakili teman-teman MSI yang semuanya tidak bisa hadir karena mereka sedang ada kegiatan yang berbarengan waktu. Mbak Seroja Isni Gita. Ya. Mbak Gita, People Operation Associate dari Lalamove. Sehat-sehat terus ya Mbak Gita ya. Sukses untuk ini. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Tentu, silakan. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah join secara langsung melalui WhatsApp ataupun juga menelpon di program ini, Solusi SDM Talk Show bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting.
Sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Saya Aldi bersama Mbak Gita dari Lalamu pamit. Kita ketemu lagi dalam perbincangan selanjutnya dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang juga berbeda. Sampai jumpa.